Almarhum itu artinya yang dikasihi, yang dirahmati. Ada dua makna dari almarhum. Kalau maksud kita mengucapkan almarhum adalah doa, semoga dia dirahmati, maka nggak apa-apa kalau memang dia seorang muslim. Tapi kalau ucapan kita itu adalah pernyataan bahwa dia itu almarhum gitu, seakan-akan kita itu tahu dia itu dikasihi Allah, itu nggak boleh. Karena yang tahu dia almarhum dan tidak almarhum adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena subhanallah ya, orang-orang ini kadang-kala sampai binatang meninggal disebut, ya saya punya kambing sudah almarhum Ustaz. Kok bisa almarhum kambingnya tadi? Ya itu kadang-kala orang ada non muslim meninggal almarhum juga. Tidak, nggak boleh kita seperti itu jemaah. Nah, jadi ucapan yang lebih selamat adalah rahimahullah ya, Allah yarhamuh, karena itu benar-benar doa. Maknanya tentu doa. Kalau almarhum masih ya bisa jadi memastikan, bisa jadi doa. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang berihram, sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu dinamakan muhrim. Ya di Indonesia tak balik-balik. Ya yang semestinya dikatakan mahram dibilangnya muhrim. Adapun mahram ini yang dalam bahasa Indonesianya dikatakan muhrim. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Karena di sana ada orang yang haram untuk dinikahi tapi dalam kurun waktu tertentu, maka dia bukan mahram. Sebagai contoh misalnya ipar. Ya ipar itu bukan mahram. Kenapa? Karena kita tidak boleh menikahinya hanya selama kita masih menikah dengan istri kita. Begitu istri meninggal atau istri kita ceraikan, maka boleh kita menikah dengan adiknya. Ya boleh, maka dia tidak termasuk ke dalam kategori apa? Mahram. Yang dimaksud dengan silaturahmi yaitu memutuskan hubungan antara kerabat. Dengan apa? Kerabat. Jadi di sini Indonesia ada istilah yang tersebar namun salah. Contohnya, ayo kita main ke rumah ustadz, kita silaturahmi dengan ustadz. Ini bukan silaturahmi sebenarnya, tapi ziarah ke rumah ustadz untuk memperkuat tali ukhuwah, bukan tali silaturahmi. Rahim itu maksudnya kerabat. Kita ke ibu kita, ini silaturahmi. Kita ke kakak kita, om kita, tante kita, itu namanya silaturahmi. Tapi Indonesia sekarang sudah disebut dengan apa? Silaturahmi. Kita ketemu teman, silaturahmi dengan teman. Ini bukan silaturahmi namanya. Secara syariat tidak dinamakan silaturahmi, tapi dia mengatakan memperkuat tali persaudaraan. Jadi silaturahmi berkaitan dengan kerabat. Berkaitan dengan kerabat. Karena pahala silaturahmi berbeda dengan pahala menjalin tali persaudaraan sesama muslim. Silaturahmi lebih besar pahalanya. Dan memutuskan tali persaudaraan dengan sesama muslim masih lebih ringan daripada memutuskan silaturahmi. Maka ini dua level yang berbeda. Selayaknya kita ucapkan kepada orang-orang yang selesai puasa Ramadan, yang berpuasa sebulan penuh, kita katakan minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah wal faizin, dan orang-orang yang sukses. Jadi perlu diingat bahwasanya arti minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Dan kita bisa melihat sampai hari ini tidak sedikit umat Islam yang berpikiran bahwa arti minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Artinya dia berpikir itu ucapan permohonan maaf. Silahkan meminta maaf kapan saja engkau memiliki kesalahan, tapi jangan sampai mengartikan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin.